memotong kumis. Di dalam hadis ya, banyak sekali lafadznya, ada yang mengatakan qassus syarib ya. Ada yang menggunakan kalimat al-ikhfa, ada yang menggunakan kalimat al-inhak, ada yang menggunakan kalimat al-jaz, ada yang menggunakan kalimat al-akhdh ya. Semua ini bermakna kurang lebih memotong, mencukur, merapikan ya, seperti itulah. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai lafadz-lafadz ini. Sebagian mereka mengatakan memotong bersih sampai tidak terlihat lagi bulunya. Ya, jadi ini cukur habis. Jadi kelihatan putih. Ini dinukil pernah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih. Beliau kalau mencukur kumisnya sampai terlihat putih kulit di bagian tempat kumis tersebut. Di antara mereka ada pendapat juga mengatakan bahwasanya memotong yang berlebihan, jadi tidak terlalu tebal sekali gitu kan, atau melebihi garis bibir. Ya. Dan ini pendapat ya dipegang oleh sebagian ulama. Walaupun ada yang melemahkan pendapat ini ya. Sebagian ulama berpendapat memotong bulu kumis yang sudah menjulur ke bibir atas. Sebagian lagi ada yang mengatakan kumis yang dibiarkan tumbuh tebal gitu. Dan Allahu alam khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan pendapat yang mengatakan lebih kuat cukur habis, ada yang mengatakan adalah dirapikan, yang penting ada kumis tipis dan memotong jangan sampai menutupi garis bibir. Ya. Intinya memotong kumis bagian daripada fitrah, bagian daripada fitrah. Ya. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, waqas waqtu lana fi qass syarib wa taqlimil azfar wa halqil ana wa natfil ibt alla natruka akthar min 40 yawman. Kami diberi batasan waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak, tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maknanya adalah jangan sampai lebih dari 40 hari, bukan membiarkannya sampai 40 hari. Ya, jadi ini poin yang perlu digaris bawahi teman-teman sekalian ya. Dan ini tentunya dinukil dari riwayat Imam Muslim ya, nomor 258 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sementara Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 3 halaman 149 ya. Setelah itu yang ketiga, masalah memelihara jenggot ya. Memelihara jenggot merupakan salah satu adab yang harus dilakukan bagi seorang muslim laki-laki di sini dalam syariat Islam. Bahkan pendapat yang paling kuat mengatakan laki-laki tidak boleh mencukur jenggotnya gitu kan. Karena Nabi SAW memerintahkan laki-laki untuk memelihara dan memanjangkan jenggot dalam sabda beliau SAW dalam hadis yang masyhur, jazzus syawarib wa arkhur liha khaliful majus. Rapikan kumis kalian atau potong, tadi sudah kita jelaskan, dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Selisihilah orang-orang majus. Para ulama berbeda pendapat, bolehkah memedikan jenggot atau memotongnya jika sudah berlebih 1 genggam. Jadi kalau dipegang begini, keluar dari genggamannya ya, ke bawah ini ya. Jawabannya wajib hukumnya memelihara jenggot, tidak boleh memotongnya. Pendapat ini sesuai dengan konteks hadis yang memerintahkan untuk memeliharanya. Tapi ada pendapat di antara ulama. Allah Azza wa Jal ya, menjadikan kewibawaan dan keindahan laki-laki justru pada jenggot tersebut. Dan sangat aneh kalau ada orang menyelisihi Nabi SAW dengan alasan keindahan. Indah bagi seorang muslim adalah indah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Keliru kalau Anda menganggap jenggot itu kotor, jenggot itu begini dan begitu. Dan kadang-kadang yang uniknya teman-teman sekalian, kapan ada seorang artis misalnya memelihara jenggotnya, dan itu dianggap tokoh maksiat sebenarnya, orang-orang kafir, maka jadi tenar jenggot itu. Dan banyak tokoh-tokoh, vokalis-vokalis ya, artis-artis di barat yang memelihara jenggotnya, bahkan dianggap itu sebuah seni bagi dia. Tapi kita subhanallah sebagai orang muslim bukan bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dan cukup banyak Anda bisa lebih jauh teman-teman sekalian mengikuti di YouTube, banyak sekali cuplikan kalau Anda bisa lihat. Saya pernah nonton beberapa ya tentang hikmah kenapa jenggot dipelihara bagi laki-laki. Anda bisa nonton cukup banyak sekali tentunya. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar juga di kajian di YouTube tentang salah satu hal yang dianggap dosa besar oleh Imam Adzabi rahimahullah itu ya, kalau laki-laki sengaja mencukur jenggotnya dengan mencontohi orang-orang kafir ya.
Sementara Nabi SAW bersabda, khaliful majusa awal musyrikin. Wow. Terus Nabi SAW mengatakan, waffiru al-liha wa ahfus syawarib. Selisihilah orang-orang majus dan orang-orang musyrik. Suburkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis kalian. Ya. Jadi hadits ini sangat jelas bagaimana di zaman sekarang justru orang-orang kafir tampil dengan mencukur jenggotnya, dengan iklan segala macam itu kan. Nah, kita justru dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan yang indah adalah yang dipandang indah oleh Allah dan Rasulnya. Syekh Albani rahimahullah berkata masalah ini, mencukur jenggot bagi kaum laki-laki adalah perilaku yang buruk karena mereka seringkali meniru perilaku orang-orang barat, ya, atau orang Eropa yang selalu mencukur jenggotnya. Mereka merasa malu jika mereka memelihara jenggot, apalagi ketika mereka menemui pengantin wanita tanpa bercukur. Karena ini ya, mereka yang mencukur jenggotnya telah melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Di antaranya mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah tumbuhkan ya sudah, gitu kan? Kenapa harus kita mengubah? Menurut beliau seperti itu. Yang kedua, mereka melanggar sunnah Nabi SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan, anhikus syawarib wa'ful lihya. Ya, cukurlah atau gunting, rapikanlah kumis kalian dan peliharalah jenggot. Dan cukup banyak hadis yang seperti ini. Kemudian Syekh Albani mengatakan yang ketiga, menyerupai orang kafir. Ya, sementara Nabi SAW mengatakan, khaliful majus. Disuruh potong kumis, pelihara jenggot, dan bertolak belakanglah dengan majus, orang-orang kafir. Yang keempat, dengan tidak berjenggot. Kecuali kalau tidak tumbuh ya. Tapi kalau tumbuh sehingga dipotong, berarti dia menyerupai kaum wanita. Sementara dikatakan dalam sebuah riwayat, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, wal mutasyabbihati minan nisa bil rijal. Ya. Rasulullah SAW melaknat laki-laki menyerupai wanita, dan melaknat wanita menyerupai laki-laki. Dan ini hadis masyhur. Sudah kita jelaskan juga panjang lebar di dosa-dosa besar Imam Madzhabi rahimahullah tentang dosa besar laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama menyebutkan 10 perkara yang terlarang berkaitan dengan hukum jenggot. Yang pertama, menyemir jenggot dengan warna hitam, bukan dengan maksud ya, atau menyemir jenggot dengan warna hitam. Yang kedua, menyemir jenggot dengan warna kuning karena ingin disebut orang saleh, bukan karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, memutihkannya dengan belerang atau zat pemutih lainnya karena ingin terlihat lebih tua. Nah, ini tidak boleh. Yang keempat, mencabut atau mencukur jenggot yang mulai tumbuh karena ingin terlihat awet muda atau ingin lebih tampan. Yang kelima, mencabut uban yang tumbuh di jenggot. Yang keenam, menyusun jenggot menjadi ikatan di atas ikatan agar dinilai bagus oleh wanita. Ya. Yang ketujuh, menambah atau mencukur jenggot, ya, atau sebagiannya gitu kan, ketika mencukur rambut. Kemudian yang kedelapan, menyisir jenggot dengan gaya sisiran terkini, menyerupai orang-orang kafir. Bukan tidak boleh nyisir dengan rapi, tapi kalau ada ciri khasnya orang kafir jangan. Yang kesembilan, membiarkan acak-acakan dan tidak merapikannya. Yang kesepuluh, membiarkan jenggot yang hitam dan putih dengan perasaan kagum terhadap diri sendiri dan sombong. Ya. Yang ke-11, mengikat atau mengepang jenggot. Yang ke-12, mencukur jenggot. Jadi ini perkataan ulama tentang masalah jenggot. Saya mau tanya, Pak Ustadz, saya bekerja di bidang retail di mall yang tidak boleh memelihara kumis dan jenggot. Bagaimana hukumnya kalau saya memotong jenggot tersebut? Jazakallah khairan. Enggak boleh, akhi. Tidak boleh, sudah kita panjang lebar jelaskan tadi. Ya. Dan ini karena ditanyakan di majelis saya, tapi Anda punya hak ganda boleh bertanya kepada ustadz lain. Tapi kami termasuk berpegang pada pendapat tidak bolehnya memotong jenggot tersebut. Anda ikhtiar, cari kerja tempat lain. Ya. Atau coba negosiasi dengan dia. Kalau kumis memang kita dianjurkan untuk memotongnya, tapi kalau jenggot sunnah Nabi SAW. Apakah Anda mau mendahulukan pekerjaan daripada Allah dan Rasulnya? Sebagai seorang muslim kan tidak mungkin. Pasti kita akan dahulukan Allah dan Rasulnya. Dan apa susahnya melihara jenggot gitu? Ya. Ada orang yang tidak suka itu antara dia sendiri, tapi kan ini jenggot tumbuh di dagu saya gitu kan, tidak ada masalah. Yang penting kita jaga kebersihan dan kerapian ya. Maka jangan takut dengan rezeki akhi ganda, tawakal Allah. Sampaikan kalau ini adalah saya sebagai seorang muslim ini sunnah Rasulullah SAW, maka saya pelihara. Tapi saya akan jaga kebersihan dan ini tidak ada hubungannya dengan kotor. Ya. Saya berjenggot seperti ini, saya tidak pernah luput. Setiap kali mandi sehari, 3 kali, 4 kali saya mandi sehari, itu semuanya selalu saya sampoin. Ya.
Nggak pernah saya tinggalkan satu kali pun tidak menyampuin. Sehari sampai berapa kali gitu. Kita bisa jaga kebersihan kok gitu. Bukan ya, seperti yang digambarkan oleh sebagian orang gitu ya. Allah alam. Maaf, ini karena ditanya kepada saya maka saya jawab ya. Maka saya selalu anjurkan kalau ada orang yang sampai disuruh pilih antara sunnah Rasulullah SAW dengan pekerjaan, maka saya mengatakan sunnah Rasulullah SAW. Gimana kita mau dahulukan mencari rezeki dan bertolak belakang dengan sunnah utusan sang pencipta Allah pemberi rezeki itu sendiri.